Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang hari ini kita berada di Ataran mana? Talang Basir. Kebetulan ini Mas Priyadi, ya sebetulnya dia nggak jujur aja dari kemarin. Sebetulnya aku kepingin diajak kemari, cuman beliau nggak jujur. Alhamdulillah ini memang ada kesempatan sehingga kita bisa langsung meninjau atau melihat keadaannya kebunnya Mas Priyadi beserta ini penggarap kebunnya. Dan ini kawan kita dari Lampung Tengah, ya Lampung Tengah, kameramen juga dari Lampung Tengah. Yang jelas intinya kayak gini Mas ya, untuk penggarap ya, untuk penggarap. Jadi yang jelas sampean tujuan dari Lampung ya, Lampung Selatan ya, Lampung Selatan tujuannya utama adalah kepingin menambah nilai penghasilan. Yang tadinya sampean di sana cuman kegaji 50.000, sehingganya sampean lari ke pesisir barat kepingin ada ketingkatan dari angka 50.000. Nah, sehingganya sampean itu berusaha untuk mencukupi kebutuhan dengan menggarap kebun kopi ya, menggarap kebun kopi kebunnya Mas Priyadi. Nah, intinya kepingin jauh lebih baik ya. Nah, syarat untuk jauh lebih baik itu intinya kita memang benar-benar tekun. Pertama tekun, rajin untuk mengikuti apa yang menjadi seumpama orang pedagang, kita harus tahu ilmunya pedagang, kita petani harus tahu ilmunya petani. Nah, ini kebun sampan ini sebelumnya sampan belum pernah ya ada dandanan seperti ini? Belum ya? Belum, cuma biasa-biasa. Pangkas pakai golok gitu aja ya. Pakai golok. Dan terus sekarang ini sampean kok terus mengambil kesimpulan kok terus pakai gergaji dengan tak lihat sekarang ini rapi. Apa sampean memang ada pembelajaran dari konten ataupun dari petunjuk dari Mas Priyadinya? Ya, belajar juga dari konten ya, buka-buka kan. Betul. Ya, begitulah pokoknya ya, belajar terus lah. Nah, intinya kan itu sekarang ini untuk pembelajaran ya, di YouTube itu udah banyak bener, apapun di situ ada. Nah, juga di situ yang satu yang perlu kita perhatikan ya, untuk di kebun kopi. Jadi semua yang pembelajaran di YouTube itu tidak bisa kita nyam semua, karena itu kadang-kadang yang bikin konten MDPL-nya lebih tinggi dari kita, lebih dari 1000. Sedangkan MDPL kita di sini nanti kita cek sekitar 400-an. Nah, jadi kita harus ngikuti MDPL yang kita miliki. Satu hal lagi, jadi kita sebagai petani kopi itu harus bijak. Sampai jangan memaksakan kopi ini harus berbunga di bulan sekian, jangan. Harus titik tumbuh di bulan sekian, jangan. Tugas sampean hanya merawat ya, terus mengasih nutrisi. Jika bahan berlebihan, sortasi ya. Karena apa? Karena kita seumpama memaksakan untuk titik tumbuh tunas di bulan ini ataupun harus berbunga di bulan ini, kita tidak bisa untuk memaksakan karena MDPL kita nggak sama. Terus nutrisi kadang-kadang kita kasih nutrisi di bulan 10 ataupun di bulan 2, itu kan akan memperlambat ini tadi. Nah, jadi tugas sampean ya, ngasih nutrisi, diberi kesehatan untuk biar batang kopi itu sehat. Setelah itu monggo dia mau berbunga di bulan depan, monggo. Mau di bulan depannya lagi, monggo. Di bulan depannya lagi, monggo. Tujuannya satu, hasil. Itu tadi ya. Nah, itu kan ada pembelajaran, harus titik tumbuh di bulan sekian. Kan gitu. Harus titik tumbuh di bulan sekian. Kita tidak bisa maksa. Karena terbatasnya nutrisi yang diserap oleh batang kopi tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga ini alhamdulillah sangat disupport sama Mas Priyadi juga kan ya. Jadi untuk prospek kedepannya ini udah oke. Ya, udah oke. Ini tinggal sampai nambah nutrisi. Nanti jika tumbuh ya, yang tidak terlalu jauh dengan sumbu, ini namanya sumbu ya, sumbu. Ini kerangka. Jika tumbuhnya nggak jauh dari sumbu,
itu berapa aja nanti dijaga. Setelah bulan depan sampai sortasi mana yang artinya super, tunas-tunas super itu yang dijaga. Nah, cara penjagaannya itu monggo sampean. Mau dijaga 3 monggo, 4 monggo, 5 monggo, yang penting masih ada ruangan. Enggak tumpuk, artinya ini seumpama ini mepet itu kan tumpuk kayak gini. Nah, yang penting jangan kayak gini. Kalau semuanya gini nggak apa-apa. Ya, ke kameramen seumpama kayak gini itu nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gini nggak boleh. Jadi ini masih ada rongga kalau begini, masih ada rongga. Nah, ini nanti seumpamanya ini kan ini udah positif ini. Ini nanti ini pembungaan di bulan 10 ya. Ini di bulan 10 semua pembungaan. Jadi artinya ini nanti kalau pembungaan di bulan 10 dia pure, sampean akan musim 2 kali. Ya. Ini di bulan 1 nanti sampean musim. Ini hitung aja bulan 10 sampai bulan 10 tambah 7 berarti di bulan 5 sampean musim lagi nih. Diingat-ingat ya. Ingat-ingat. Ini sampean nanti di bulan 5 musim lagi. Ya, bulan 5 bulan 6 musim lagi. Ini bulan 1 musim. Karena ini pembungaannya nanti bulan 10. Bisa jadi di bulan 11. Iki kembangnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya kebun kita itu untuk bahan tidak sama. Ada yang segini, ada yang baru tumbuh, ada yang udah mekar, ada yang. Nah, itu tujuannya karena kita kan apa ya, kalau aku khususnya pribadi tujuannya cuman di hasilnya. Tidak mengejar melihat buah itu lebat cuma diambil sekali habis itu enggak. Nah, yang kita kejar kontinunya. Setiap bulan kita ngambil. Jadi kalau semuanya ini kan musim raya, utilan ini udah habis punya kita. Habis. Nah, ini nanti terhitung di bulan 7 itu udah buah di luar musim. Nah, bisa dibuktikan nanti buah di luar musim ya. Sampai ya tak usahain sampai main ke sana ke kebun, bosnya diajak ya. Nah, syukur bagi nanti pas lagi tasakuran kita enggak sebentar lagi, enggak lama lagi kita mau tasakuran. Nah, nanti sampai ke sana. Jadi kira-kira kayak gini untuk ya untuk bahan-bahan. Nah, ini yang jenis kopi ini jangan dikembangin ya. Ini yang namanya Tugusari. Ini. Cuman Tugusari itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam, ada yang Tugusari karakternya khusus ranting produktif. Ada yang Tugusari yang karakternya seperti ini. Artinya raja. Jadi Mas Priadi ini kalau susunan bahan bisa dikatakan untuk sortasi ya, pemangkasan udah oke. Tinggal nanti seumpama titik tumbuhnya di bulan berapa, nggak usah sampai itu jaga buru di bulan berapa itu jangan ya. Yang penting tumbuh, dijaga, sortasi, pilih yang bagus. Mana yang bagus. Nah, kalau untuk spek prospeknya, aku masih yakin benar. Masih yakin bagus. Memang yang jadi utama itu ya, susunan bahan memang harus tepat benar, terus nutrisi harus tepat, sortasi harus tepat, baru kita mengenyam hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.